Di sebuah desa terpencil, mahasiswi bernama Skar tanpa sadar membangkitkan kutukan kuno yang menuntut tumbal darah setiap 40 tahun. Saat kematian misterius mulai merenggut satu persatu nyawa warga, Skar sadar darahnya sendiri yang dipanggil. Apakah dia bisa menghentikan kutukan sebelum semuanya terlambat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa klik tombol like kalau kalian berani menonton sampai akhir. Subscribe biar kamu gak ketinggalan kisah seram lainnya. Dan tulis di kolom komentar kalau kalian punya cerita horor di kehidupan nyata kalian. Namaku Skar Ayuning Tias. Aku mahasiswi tingkat akhir jurusan antropologi di Jakarta. Dan alasan kenapa aku bisa berdiri di tengah desa aneh yang bernama Rawajangkar ini bukan karena aku pemberani, tapi karena aku penasaran. Terlalu penasaran. Mungkin desa ini tak ada di peta digital. Bahkan sopir travel yang membawaku tadi pagi sempat bertanya 2 kali. "Mbak, yakin ini jalannya? Lewat sini seumur hidup saya belum pernah." Aku hanya mengangguk pelan, walau dalam hati sempat ragu. Tapi rasa penasaran tentang budaya dan legenda Jawa kuno selalu membuatku lebih percaya pada firasat daripada Google Maps. Aku mendapat info tentang desa ini dari arsip perpustakaan lama kampus. Tertulis bahwa desa ini punya kebudayaan pemujaan roh leluhur yang masih bertahan sejak zaman Mataram. Itu cukup membuat dosen pembimbingku mengangguk puas. Setibanya di desa, aku langsung disambut hawa dingin yang tidak biasa. Kabut tebal menggantung rendah di atas tanah, seakan malas naik ke langit. Rumah-rumah berjajar dengan arsitek kuno, atap rumbia, dinding kayu tua yang rapuh, dan hampir semua pintunya tertutup rapat. Tak ada anak-anak bermain, tak ada suara ayam berkokok. Hening, terlalu hening. Aku berjalan menuju rumah Pak Karto, kepala dusun yang katanya akan menampungku selama beberapa hari. Lelaki tua itu membuka pintu sambil membawa obor kecil, menatapku seolah aku adalah berita buruk. "Selamat datang, Duk. Semoga kau betah di sini," katanya datar. Lalu menyuruhku masuk tanpa banyak basa-basi. Rumahnya dipenuhi aroma kayu bakar dan dupa. Ada satu ruangan kecil yang disiapkan untukku, lengkap dengan tikar, bantal lusuh, dan jendela kecil yang menghadap ke kebun belakang. Aku tak banyak mengeluh, hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Namun saat malam turun dan angin mulai berdesir, aku sadar satu hal, suasana di desa ini tidak biasa. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku terbangun karena suara seperti bisikan. Bukan suara angin, bukan juga suara hewan malam. Ini suara manusia, lirih, seperti doa yang diucapkan berkali-kali, namun dalam bahasa yang tidak kupahami. Aku duduk, mataku menatap keluar jendela, kabut semakin tebal, lalu aku melihatnya. Seseorang berdiri di bawah pohon jambu tepat di belakang rumah. Dia tidak bergerak, tidak melambaikan tangan, hanya berdiri menghadap langsung ke jendelaku. Mataku membelalak. Aku buru-buru menarik selimut dan merapat ke dinding. Aku tidak berani melihat lagi. Tapi suara bisikan itu masih terdengar, bahkan lebih dekat. Aku memejamkan mata erat-erat, berusaha tidur lagi sambil memeluk tas ranselku. Pagi hari, aku memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa dan memotret beberapa simbol budaya. Langkahku terhenti saat aku tiba di sebuah batu besar yang tertancap di tengah tanah lapang. Dikelilingi tali janur,
dan sesajen yang mulai mengering. Di batu itu terukir nama besar, Ki Senopati, dengan ukiran gambar seperti matahari dan taring. Apa ini semacam makam? Tanyaku pada diri sendiri. Tapi sebelum sempat mencari jawaban, seseorang muncul dari balik pohon besar. "Jangan terlalu dekat dengan batu itu," ujar seorang pria muda sambil menatapku. Rambutnya sedikit berantakan, tubuhnya kurus tapi tegap, wajahnya agak dingin, tapi tatapannya bersih. "Aku Bagas," katanya memperkenalkan diri. "Warga sini juga, tapi sempat lama tinggal di luar desa." Aku tersenyum, lega. Akhirnya bertemu seseorang seusia. "Aku Sekar, mahasiswi dari Jakarta. Lagi bikin skripsi soal budaya Jawa kuno." Bagas mengangguk pelan, tapi lalu matanya melirik batu itu lagi. "Kalau boleh saran, kamu hati-hati di sini. Jangan semua hal kamu rekam. Ada hal-hal yang lebih baik tetap jadi rahasia." Aku menatapnya. "Maksud kamu, batu ini ada hubungannya sama legenda Ki Senopati?" Ia hanya menjawab pelan. "Legenda kadang lebih nyata daripada kenyataan, Sekar." Sore harinya, aku duduk di teras rumah Pak Karto sambil mencatat hasil observasiku. Di tengah catatan itu, aku mendengar ibu-ibu tetangga menangis keras. Seketika warga berdatangan. Aku ikut berjalan mendekat. Seseorang lelaki ditemukan meninggal di ladang. Tubuhnya membiru, matanya terbuka. Aku bergidik. Warga desa langsung berbisik-bisik. Kata-kata seperti, "Kutukan mulai lagi. Sudah 40 tahun kan? Darah keturunan harus dibayar." Menyelinap masuk ke telingaku. Aku bertanya kepada Pak Karto, "Kutukan apa, Pak?" Pak Karto menatapku lama. "Bukan urusanmu, Nduk. Jangan ikut campur. Kalau bisa, pulanglah besok." Tapi aku tidak bisa. Bukan hanya karena skripsi, tapi karena rasa penasaran yang mulai bercampur dengan rasa takut. Kutukan, darah keturunan, batu tertulis nama Ki Senopati. Semua itu terasa terlalu kebetulan. Malam kedua, aku kembali tidak bisa tidur. Suara bisikan itu datang lagi. Tapi kali ini ada suara tambahan. Suara anak kecil menangis. Aku beranikan diri membuka jendela. Kabut tebal, dingin menggigit. Di bawah pohon jambu itu, kali ini kulihat benda merah tergantung seperti baju. Aku menahan napas. Perlahan aku melangkah keluar. Hanya dengan senter dan jaket tipis. Langkahku semakin dekat ke pohon jambu. Dan di sana, di bawah akar yang mencuat, kulihat simbol aneh tergurat di tanah. Dengan darah mengering, seolah ada ritual semalam. Senterku bergetar, tanganku semakin dingin. Dan saat itulah aku mendengar seseorang memanggil namaku. Jelas, pelan, dan juga dekat. "Sekar, waktumu hampir tiba." Aku berlari kembali ke rumah, menutup pintu, dan menahan napas. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin pulang, tapi hatiku juga tahu, sudah terlambat. Aku telah masuk terlalu dalam. Pagi itu, aku terbangun dengan kepala berat dan rasa mual yang aneh, seolah tubuhku baru saja kembali dari dunia lain. Aku duduk perlahan, menatap jendela kecil dari kamarku. Kabut masih menggantung di udara, bahkan cahaya matahari pun seperti tak berani menembus desa ini. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua yang kulihat tadi malam hanyalah mimpi buruk hasil dari kelelahan dan stres. Tapi ketika aku keluar rumah, langkahku terhenti. Simbol darah itu masih ada, tergurat jelas di bawah pohon jambu. Bentuknya seperti segitiga terbalik dengan lingkaran di tengah.
Di sisi-sisinya ada 3 titik merah, seperti tetesan darah. Tanah di sekitarnya basah, seolah baru digali semalam. Aku berusaha menelan ludah, tenggorokanku kering. Ini bukan mimpi. Sedang apa kamu di situ? Suara Bagas memecah lamunanku. Ia muncul dari arah belakang rumah, menenteng sekeranjang kayu bakar. Aku cuma lihat-lihat, jawabku gugup. Dia mendekat, lalu menatap simbol itu sebentar, tapi tak berkata apapun. Wajahnya tenang, tapi entah kenapa ada sesuatu dalam tatapannya yang terasa tidak nyaman. Sudah kubilang, jangan terlalu banyak mencari. Kadang yang dicari bukan jawaban, tapi masalah. Katanya datar, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Aku hanya bisa terdiam. Siangnya, aku memberanikan diri menemui Mbah Prawira, sesepuh tertua di desa yang katanya masih menyimpan banyak cerita di masa lalu. Rumahnya ada di tepi hutan kecil, dengan halaman penuh tanaman obat dan dupa yang terus menyala. Begitu melihatku, beliau tersenyum samar. "Mahasiswi dari kota ya?" Katanya lirih sambil mengeluarkan teh panas. "Biasanya yang datang ke sini pulang dengan kepala berat dan hati yang gelisah." Aku menunduk. Saya ingin tahu soal Ki Senopati. Saya temukan nama itu di batu besar dekat lapang. Dan saya lihat beberapa kejadian aneh. Bah, warga meninggal, simbol aneh, dan semua orang seperti menutupi sesuatu. Mbah Prawira terdiam lama, menatapku seakan sedang membaca isi kepalaku. Lalu ia mulai bercerita. "Ki Senopati dulunya dukun sakti dari zaman Mataram. Ia punya pengikut, punya kekuasaan, dan punya ambisi. Tapi desa ini menuduhnya menyalahgunakan ilmu. Mereka membakar rumahnya, membunuh anaknya, dan mengusirnya ke tengah hutan. Tapi sebelum mati, ia bersumpah, keturunanku akan membayar setiap 40 tahun sekali. Darah mereka akan menebus apa yang telah kalian perbuat." Aku menggigit bibir bawahku. Lalu, apa itu benar-benar terjadi? Mbah Prawira menunduk. "Sudah 3 kali kutukan itu terjadi. Dan setiap 40 tahun, selalu ada yang mati dengan cara yang sama. Tubuh membiru, matanya terbuka, dan jiwanya hilang." Nafasku tercekat. Aku ingat tubuh lelaki yang ditemukan kemarin. Matanya, bibirnya, sama seperti yang Mbah Prawira katakan. Siapa keturunan Ki Senopati yang masih hidup sekarang? Tanyaku pelan. Mbah Prawira menatapku lama sekali. "Lihatlah cerminmu sendiri, Duk." Aku membekuk. Apa maksudnya, Mbah? Saya? Suaraku gemetar. "Namamu Sekar Ayuning Tias. Kau berasal dari terak perempuan yang lari dari desa ini dulu. Perempuan yang membawa darah Ki Senopati ke kota. Kau pikir datang ke sini kebetulan? Tidak. Desa ini memanggilmu kembali. Kutukan itu mencari yang terakhir." Aku hampir menjatuhkan gelas tehnya. Tapi saya hanya mahasiswa, Mbah. Saya tidak percaya hal-hal seperti ini. "Percaya atau tidak,
Darahmu sudah terikat dan waktu tinggal sebentar lagi. Malam itu, aku kembali ke rumah Pak Karto dengan langkah gemetar. Di dalam, suasananya tegang. Beberapa warga duduk mengelilingi lilin menyala. Mereka seperti tengah rapat rahasia. Aku mencoba mencuri dengar dari balik dinding. Sudah ada 2 orang meninggal. Kalau tidak segera dilakukan, lebih banyak lagi yang akan kita jadi korban. Dia sudah datang, gadis dari Jakarta itu. Namanya seperti leluhur dari garis perempuan dulu. Tunggu bulan mati. Malam itu segalanya akan selesai. Aku menahan napas. Mereka berbicara tentangku. Aku adalah tumbal yang mereka tunggu. Kakiku lemas. Dunia seperti runtuh. Aku ingin lari, ingin kabur. Tapi kabut tebal kembali turun malam itu. Bahkan jalan keluar desa seperti menghilang, tertelan kabut dan sunyi. Aku kembali ke kamar, menutup pintu rapat, dan duduk di pojok ruangan. Keringat dingin membasahi tengkukku. Aku bukan lagi peneliti. Aku bukan lagi mahasiswa. Aku adalah bagian dari cerita mengerikan yang kuteliti sendiri. Tengah malam, suara itu kembali. Tapi kali ini bukan bisikan. Ketukan, pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Dari jendela. Tempat yang sama seperti malam pertama. Aku gemetar. Perlahan-lahan aku mendekat. Dengan jantung berdebar, aku buka tirai jendela. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat aku menoleh ke cermin kecil di dinding, aku melihat bayangan seorang berdiri tepat di belakangku. Aku menjerit, membalik badan, tapi kosong. Hanya angin, dingin, dan aroma dupa terbakar yang tersisa. Dan ada tulisan di cermin, tergurat samar seperti dengan jari berdarah. Darahmu adalah kunci. Aku menghabiskan malam ketiga tanpa tidur, bukan karena suara-suara atau bayangan-bayangan itu. Meskipun mereka tetap hadir, tapi karena pikiranku sendiri, kata-kata Mbah Prawira berputar seperti mantra di kepalaku. Kau berasal dari terah perempuan yang lari dari desa ini dulu. Darahmu sudah terikat. Aku, aku bukan siapa-siapa. Hanya mahasiswi biasa yang ingin lulus kuliah. Tapi sekarang, namaku disebut dalam kutukan berumur ratusan tahun. Bahkan warga desa ini seperti tahu akan datangnya aku. Seolah aku hanya pion dalam ritual yang telah lama ditunggu. Pagi itu, aku mendatangi Bagas. Dia sedang menerbang ranting di belakang rumahku. Peluh yang menetes di pelipisnya. Tapi gerakannya tenang, seperti biasa. Seolah semua teror ini tak pernah terjadi. Aku tahu semuanya, kataku tanpa basa-basi. Tentang Kisenopati, tentang kutukan, dan tentang aku. Bagas berhenti, menatapku. Ekspresinya datar, tapi ada keraguan di balik matanya. Apa yang kamu tahu? Bahwa aku keturunan dari garis darahnya. Bahwa desa ini menungguku, menunggu tumbal terakhir. Bagas meletakkan parang di tanah. Dia mengusap wajahnya pelan. Aku gak pernah ingin kamu tahu, Sekar. Tapi semuanya sudah terlalu jauh. Aku juga gak akan sepenuhnya tahu sampai aku kembali ke desa ini 3 tahun lalu dan mulai menyelidikinya sendiri. Kenapa kamu bantu aku?
Tanya aku curiga. Kalau kamu tahu aku yang dicari, kenapa nggak kamu biarin aja semuanya terjadi? Dia menatapku dalam-dalam. Karena aku tahu rasanya jadi bagian dari cerita yang nggak kamu pilih. Dan aku juga punya alasan pribadi. Ibuku, dia juga korban kutukan ini. Waktu aku kecil, dia meninggal dengan cara yang sama. Membiru, membeku, matanya nggak bisa ditutup sampai dikubur. Dadaku sesak. Untuk pertama kalinya, aku melihat luka lama Bagas. Aku nggak akan biarkan kamu jadi tumbal, Sekar. Tapi kita harus tahu dulu apa yang sebenarnya dicari dari kutukan ini. Siapa yang jadi dalang di balik semuanya. Karena aku yakin ini bukan cuma soal ritual dan darah. Ini adalah soal dendam yang belum selesai. Kami pergi ke rumah kepala dusun. Pura-pura ingin meneliti arsip lama untuk keperluan skripsiku. Pak Karto awalnya enggan. Tapi mungkin karena aku datang bersama Bagas, ia mengangguk dan mengizinkan kami membuka lemari kayu besar di ruang belakang. Di antara tumpukan buku tua dan dokumen-dokumen kusam, kami menemukan satu bundel silsilah tulis dengan tangan. Kertasnya sudah kekuningan. Aku membaca nama-nama itu pelan. Tanganku bergetar. Kisenopati, Sasmita, Sri Ayuningsih, Naraswati, Dian Ayu, ibuku, Sekar. Itu namaku. Itu kamu, Bagas berbisik. Aku terdiam. Habis sudah alasan untuk menyangka. Aku keturunan garis utama, bisikku. Bukan hanya darah Kisenopati, tapi keturunan langsung, lurus. Dan tepat di halaman berikutnya, tertulis sebuah catatan kecil. Jika garis utama tak mengorbankan darahnya, maka kutukan akan menuntut 33 nyawa lain sebagai gantinya. Apa maksudnya? Aku nyaris tak bernafas. Bagas menutup buku itu pelan. Itu berarti kalau kamu gak dijadikan tumbal, maka seluruh desa ini akan jadi gantinya. Semua orang akan mati. Hatiku remuk. Jadi itu sebabnya warga membiarkanku tinggal. Mereka menunggu, menjaga, tapi bukan untuk menyelamatkanku. Mereka memastikan aku tidak kabur. Dan mungkin Bagas juga. Sore itu aku duduk di bawah pohon jambu. Tepat simbol darah pernah muncul. Hening, angin menggoyang daun pelan. Seperti bisikan tak kasat mata. Aku menatap tangan sendiri. Darah ini jadi kunci hidup dan mati orang lain. Aku tak pernah minta dilahirkan di garis ini. Aku tak minta mewarisi kutukan. Tapi aku ada di sini. Dan pilihan yang kutemukan bukan lari atau tinggal. Tapi mati atau dibunuh. Suara langkah Bagas mendekat dari belakang. Tapi aku tidak menoleh. Aku tahu kamu marah, katanya pelan. Aku lebih marah dari Bagas. Aku hancur. Aku merasa dimanfaatkan. Semua orang bohong padaku. Bahkan kamu. Aku gak bohong. Aku berdiri dan menatapnya tajam. Lalu kenapa kamu gak kasih tahu dari awal? Kenapa kamu diam saat aku tidur di rumah orang yang menunggu waktuku habis? Bagas menunduk. Karena aku juga bingung, Sekar. Karena bagian dari diriku ingin kamu pergi dan selamat. Tapi bagian lain merasa kalau kamu memang ditakdirkan ada di sini. Aku menyengkram naskah silsilah itu. Aku akan cari jalan keluar sendiri.
Aku akan cari cara untuk memutus kutukan ini tanpa harus mati, tanpa harus diri tumbal. Apa kamu yakin bisa? Aku menatapnya dalam. Lebih baik aku mati melawan daripada mati menunggu. Malam itu, aku menyelinap ke hutan desa belakang. Tempat disebut makam asli Kesinopati yang disembunyikan. Aku membawa senter, kamera, dan buku mantra kuno yang kutemukan di rumah Mbah Prawira. Tertulis dalam aksara kuno Jawa, namun sebagian sudah bisa aku terjemahkan. Langkahku lambat, tapi pasti. Semak-semak bergoyang, suara burung malam tak terdengar. Hutan ini sunyi, terlalu sunyi. Sampai akhirnya aku menemukannya. Sebuah makam batu besar tertutup akar-akar pohon dengan simbol matahari dan mentari, sama seperti di batu dekat lapangan. Aku mendekat, dan saat aku menyentuh batu itu, semuanya gelap. Aku melihat bayangan, kabut, lalu seseorang muncul dari kejauhan mengenakan jubah panjang. Wajahnya buram, tapi matanya merah. Kau datang padaku karena darahmu memanggil. Sudah waktunya kau membayar. Untuk apa yang mereka perbuat? Buka pintu terakhir. Serahkan jiwamu. Maka dendamku akan usai. Aku menjerit, "Siapa kau?" Bayangan itu mendekat, dan saat wajahnya terlihat, itu wajahku sendiri. Tapi matanya merah, bibirnya tersenyum kejam. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Aku masih di hutan, masih di depan makam. Dan di atas batu itu, tergurat tulisan baru, entah muncul dari mana. Darah terakhir telah terbangun. Ritual harus dimulai. Langit sore tampak kelabu saat Sekar bersama Bagas dan Pak Raji memasuki pendopo tua di pinggir hutan. Bangunan kayu yang disebut warga sebagai petilasan Ki Senopati, aroma dupa, dan tanah basah bercampur menjadi satu, memunculkan kesan mistis yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Disinilah tempat terakhir Ki Senopati bertapa sebelum menghilang, ujar Pak Raji pelan. Dan disinilah kutukan itu pertama kali lahir. Langkah mereka terhenti di depan sebuah altar batu. Di atasnya terdapat keris berukir aneh yang bilahnya terlihat berkarat, tapi mengeluarkan bau anyir darah. Ini keris pusaka Ki Senopati, tanya Sekar merinding. Pak Raji mengangguk. Keris itu tak pernah bisa dicabut dari batu sejak kematian terakhir terjadi 40 tahun lalu. Tapi jika keris itu sampai lepas, maka darah keturunan terakhir akan dicari dan semua akan dimulai lagi. Sekar mendekat perlahan, seperti ada daya tarik gaib dari keris tersebut. Tanpa sadar, tangannya menyentuh gegangnya. Dan sesuatu terjadi. Angin berdesir kencang. Dedaunan di sekitar berterbangan. Dan seketika itu juga, keris itu terlepas dengan mudah dari batunya. Pak Raji langsung berteriak, "Lepaskan!" Tapi sudah terlambat. Tangan Sekar berdarah. Dari luka kecil itu, darah Sekar menetes ke bilah keris. Suara seperti bisikan terdengar jelas di telinganya. Berbahasa Jawa kuno. Tapi anehnya, ia bisa mengerti setiap kata. Pusaka telah menelan darah pewaris. Kini waktunya akan dibuka. Tumbal
akan dipanggil dan darah harus dibayar lunas. Sekar jatuh tersungkur, tubuhnya menggigil. Bagas memeluknya cepat, sementara Pak Raji mundur sambil mengucap doa. Sekar, kamu benar-benar keturunan utama, desis Pak Raji dengan suara gemetar. Malam itu, kejadian aneh mulai kembali. Seekor anjing milik warga ditemukan, tergantung di pohon. Tubuhnya tercabik-cabik seperti dikuliti. Seorang lelaki tua di desa mendadak buta, lalu gila. Dan di dinding rumah warga muncul simbol-simbol aneh dengan darah kambing segar. Simbol yang sama dengan ukiran di keris pusaka. Sekar merasa bersalah, tapi lebih dari itu, ia mulai merasa berbeda. Setiap malam, sejak menyentuh keris itu, ia memimpikan sosok lelaki berjubah merah, duduk di atas singgasana dari tulang manusia, menatapnya dengan mata hitam legam. Kau telah membuka pintu, Sekar. Kini, kaulah kuncinya. Angin di lereng bukit mengaung seperti lolongan serigala. Sekar berdiri di tengah lingkaran batu tua yang dipenuhi ukiran kuno. Tubuhnya bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena keyakinan bahwa malam ini harus berakhir, dengan atau tanpa nyawanya. Bagas menatapnya dari balik bayangan pohon. Wajahnya sudah bukan lagi Bagas yang ia kenal. Kulitnya mulai menghitam, bola matanya merah seperti bara. Jiwa Ki Senopati yang selama ini tertidur telah bangkit, menyatu dengan darah keturunan terakhirnya. Sekar, kau harus ikhlas. Kau tumbal terakhir. Darahmu akan membuatku abadi. Suara bergema dalam dua dimensi, seperti dua jiwa berbicara dalam satu tubuh. Sekar memegang kendi tanah liat pemberian Bak Putri, seorang dukun sepuh yang pernah menyelamatkan ibunya. Di dalam kendi itu ada abu dari para tumbal sebelumnya. Neneknya, ibunya, dan bahkan dua saudara sepupunya yang tewas dalam kecelakaan aneh. Sekar kini sadar, semua itu adalah rangkaian tumbal untuk menjaga kutukan tetap hidup. Kau salah satu dari mereka, bisik Sekar lirih. Tapi aku yang akan mengakhirinya. Ia memecahkan kendi itu tepat di tengah lingkaran batu. Apu mengepul, angin berhenti berhembus. Sebuah suara tangisan menggema dari dalam tubuh. Bagas menjerit, tubuhnya mencelos ke tanah, seperti diserap oleh kekuatan yang tak kasat mata. Jeritannya menjadi jeritan dua suara, Bagas dan Ki Senopati. Ia meronta, memohon, tapi Sekar hanya menutup matanya. Kau ingin abadi, maka abadilah di tempat ini, bersama kutukanmu sendiri. Tanah retak di sekeliling lingkaran batu. Darah menetes dari hidung Sekar. Tapi ia bertahan. Ia membaca doa yang diajarkan Mbah Putri, mantra pemutus garis darah, menghapus warisan kutukan yang diturunkan turun-temurun. Kilatan cahaya menyambar dari langit. Pohon-pohon tumbang, tanah bergetar, dan lalu semuanya diam. Sekar terbangun di sebuah pondok kecil milik warga. Kepalanya berat, tubuhnya lemah, tapi ia hidup. Bagas menghilang, tak ditemukan jejaknya, seolah tak pernah ada. Namun, lingkaran batu kini tertutup rapat oleh rerumputan dan tanah, seolah menutup luka lama yang akhirnya bisa sembuh. Gimana menurut kalian cerita barusan? Apa kalian percaya kejadian kayak gitu bisa beneran terjadi? Atau jangan-jangan kalian pernah mengalami hal yang mirip? Coba tulis di kolom komentar ya. Aku penasaran banget sama pendapat kalian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seram
dan penuh drama lainnya. Karena setiap malam akan ada cerita yang bikin bulu kudukmu berdiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay safe, stay waras, dan jangan lupa selalu waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.